Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya, hari ini kita akan lanjutkan di subtema 2 terkait perubahan cuaca muatan muatan matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, akan sampaikan terkait tujuan pembelajaran muatan matematika hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menggeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Oke, anak-anak semuanya, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya Al-Basmalah memperlancar pembelajaran kita dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, anak-anak bisa membuka bukunya di halaman 61. Di sini di halaman 61 kemarin kita sudah selesai membahasnya. Kita lanjutkan di halaman 65 terkait mengidentifikasi bilangan pecahan yang lebih besar dan lebih kecil. Di situ ada gambar di halaman 66. Nah, ada gambar A yaitu 1/10. Yang mana ada satu buah potong martabak yang dipotong menjadi 10 potong. Sedangkan gambar B 1/12. Satu buah martabak dipotong menjadi 12 potong. Nah, menurut kalian martabak A dan B itu yang ada di gambar di atas itu lebih banyak mana potongannya? Nah, potongan martabak A lebih besar daripada potongan martabak B. Oke. Itu berarti 1/10 lebih besar daripada 1/12. Nah, seperti ini tulisannya. Nah, Anda bisa lihat di slide. 1/10 lebih besar dari 1/12. Di sini di martabak A berarti lebih besar daripada martabak B. Kita lanjutkan. Mengetahui bilangan pecahan yang lebih besar. Nah, untuk mengetahui bilangan pecahan yang lebih besar atau lebih kecil, caranya sebagai berikut. Lihatlah bilangan penyebut pada bilangan pecahan tersebut. Di subtema 1 sudah kita pelajari terkait bagaimana cara membedakan antara bilangan lebih besar dan bilangan lebih kecil. Di situ ada penyebut dan ada pembilangnya. Lihatlah bilangan penyebut pada bilangan pecahan tersebut. Jika bilangan penyebutnya sudah sama, lihatlah pembilangnya. Contoh, bilangan 1/4 lebih kecil daripada bilangan 2/4. Nah, di sini penyebutnya itu sudah sama, yaitu 4. Nah, kita tinggal melihat pembilangnya yang paling atas di atas ini. Pembilangnya di sini ada 1 dan 2. Berarti 1/4 lebih kecil daripada bilangan 2/4. Oke. Contoh yang selanjutnya, bilangan 3/4 lebih besar daripada bilangan 2/4. Di sini penyebutnya yang di bawah ini yang saya lingkari itu sudah sama. Tinggal melihat mana yang lebih besar pembilangnya. Berarti lebih besar antara 3/4 dengan 2/4 yaitu 3/4. Karena pembilangnya lebih besar daripada 2
per 4. Nah, di sini Abi tulis kembali untuk mengingat terkait di pembelajaran subtema 1. Nah, tanda seperti ini itu dibaca lebih besar. Atau mungkin lebih simpelnya, tanda seperti ini tinggal garis ke bawah jadi B. Itu B tandanya besar. Tanda dibacanya lebih besar. Sedangkan tanda yang seperti ini itu dibaca lebih kecil. Atau lebih simpelnya, tanda seperti ini tinggal digaris lurus ke bawah seperti huruf K yang berarti kecil, lebih kecil. Nah, sedangkan tanda yang seperti ini Anda pasti sudah mengetahuinya, yaitu dibaca dengan sama dengan. Diulangi lagi, tanda seperti ini dibaca lebih besar. Yang seperti ini nih, seperti kalau kita kasih garis lurus ke bawah seperti K, yaitu kecil. Yang seperti ini dibaca sama dengan. Kita lanjutkan. Atau mungkin Anda juga jika di rumah mempunyai aplikasi membaca kode barcode, di sini bisa scan dan di sini sudah ada penjelasan terkait penentukan bilangan pecahan yang lebih besar dan lebih kecil. Oke, sekarang coba tentukan bilangan pecahan yang lebih besar. Kita bersama-sama latihan. Nah, nomor 1 di sini ada 2/3 dan 2/6. Nah, kalau yang tadi, kalau yang sudah penyebutnya sama, yang seperti ini nih. Nah, bila penyebutnya sudah sama, tinggal kita lihat pembilangnya. Nah, ini kebalikannya. Jika penyebutnya berbeda, nah, Ananda bisa dengan cara mengkali silang. Nah, mengkali silang, contohnya seperti ini. Penyebut yang sebelah kiri itu bisa dikali silang dengan pembilang di sebelah kanan. Sebaliknya juga, penyebut di sebelah kanan bisa Anda kalikan dengan pembilang di sebelah kiri. Contohnya, 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti di sini hasilnya 6. Nah, ini 6 dikali 2 hasilnya 12. Berarti 12 dan 6. Berarti 2/3 sama dengan 12/3. 2/6 sama dengan 6/6. Berarti 12/3 titik-titik 6/6 lebih besar mana? Oke, lebih besar 12 dan 6. Berarti 2/3 atau 12/6 lebih besar daripada 2/6 atau 6/6. Itu ya caranya. Jadi penyebut di sebelah kiri bisa dikali silang dengan pembilang di sebelah kanan. Ini juga sebaliknya, penyebut di sebelah kanan bisa Anda kalikan dengan pembilang di sebelah kiri. Begitu ya. Kita lanjut di nomor 2. 3/4 titik-titik 3/5. Ini juga sama. Ini dikali dengan ini, yang ini dikali dengan ini. 4 kali 3 12. 5 dikali 3 15. Berarti 15 dengan 13 lebih besar mana? Lebih besar 15. Oke, berarti 15 lebih besar daripada 12. Berarti 3/4 atau 15/4 lebih besar 3/5 atau 12/5. Tandanya seperti apa? Tandanya seperti ini. Kita coba lagi di nomor 3. 5/10 titik-titik 5/8. Bagaimana caranya? Sama seperti nomor 1 dan nomor 2. Berarti penyebut sebelah kiri dikali dengan pembilang sebelah kanan.
penyebut sebelah kanan dikali dengan pembilang sebelah kiri. 10 dikali 5 sama dengan 50. Tuh ya. Berarti udah besar ya hasilnya. 10 dikali 5 udah 50. Sedangkan 5 dikali 8, oke, dulu ya. Berarti 5 per 10 itu lebih kecil daripada 5 per 8. Bagaimana tandanya? Tandanya seperti ini. Ya. Ini 40, ini 50. Berarti 40 lebih kecil daripada 50. Sama ya. Nomor 4, nomor 5 sampai nomor 10 caranya seperti itu. Jika penyebutnya belum sama. Tapi jika penyebutnya sudah sama, seperti di nomor 6, Anda tinggal melihat pembilangnya itu lebih besar mana. Contoh nomor 6, 1 per 5 titik-titik 4 per 5. Karena penyebutnya sudah sama, di bawahnya 5, berarti mana 1 sama 4 lebih besar mana? Oke, tinggal seperti itu ya. Atau mungkin mau dikalikan juga sama, bisa. 5 kali 1 sama dengan 5. 5 kali 4, 20. Seperti itu ya. Anda bisa mencobanya. Anda bisa langsung dikerjakan di buku paketnya saja ya. Oke. Nah, ini ada juga sebagai contoh. Ana membeli 2 buah semangka. 1 semangka dibelah menjadi 8 bagian. 2 potong semangka diberikan kepada Pak Hasan, tetangganya. Pak Hasan, semangka kedua dibelah menjadi 16 bagian. 6 potong semangka diberikan kepada Bu Sutri. Siapa yang mendapat bagian semangka lebih besar? Pak Hasan atau Bu Sutri? Nah, kalau yang semangka pertama itu menjadi 8 bagian, 2 potong diberikan kepada Pak Hasan, sedangkan semangka kedua dibelah menjadi 16 bagian. 6 bagian dipotong diberikan kepada Bu Sutri. Prosesnya seperti apa? Sama seperti nomor 1, 2, dan 3 cara pengerjaannya. Ini sebagai contoh saja. Nah, menentukan bilangan pecahan yang lebih besar atau lebih kecil. Bandingkan kue terang bulan yang diambil Togar dan yang diambil Anak. Kue siapa yang lebih besar? Yang pertama, kue Togar itu 2 per 8. Sedangkan kue terang bulan Anak 2 per 10. Nah, siapa yang lebih besar? Oke. Ya, jawabannya kue terang bulan Togar karena 2 per 8. Tuh. Cara pengerjaannya sama seperti penyebut dikali silang ya. Ini seperti ini, 10 dikali 2 sama dengan 20. 8 dikali 2 16. Berarti 2 per 8 sama dengan 10 per 8. 2 per 10 sama dengan 16 per 10. Oke, gitu ya. Sekarang coba tentukan bilangan pecahan lebih besar dan lebih kecil. Ini ambil udah kerjakan nomor 1 sampai nomor 3. 4 per 9 titik-titik 4 11. Pengerjaannya gimana? Sama. 11 kali 4 44. 9 kali 4 36. Berarti tuh ya. Oke, yang ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya sebagai contoh saja. Kita lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan di sini. Menentukan bilangan pecahan yang lebih besar. Perhatikan potongan kue bolu berikut. Ada 3 per 15, ada 2 per 15. Kue bolu siapa yang lebih besar? Jawabannya adalah
Nih, jawabannya 3/15 lebih besar daripada 2/15. Jika ditulis dalam lambang matematika yaitu seperti ini. Caranya seperti apa? Seperti tadi. Penyebut dikali silang. Di sini contohnya. 15 kali 3 45. 15 kali 2 50, berarti 45/15 30/15. Lebih besar berarti sini karena 40, sedangkan di sini 30, berarti 3/15 lebih besar daripada 2/15. Oke. Sini juga ada contoh 3/5 2/5. Kalau ini penyebutnya sudah sama, Anda tinggal mana yang lebih besar pembilangnya. Nah, apabila ada dua bilangan pecahan atau lebih dengan penyebut sama, maka semakin besar pembilangnya, semakin besar nilai pecahan tersebut. Ini penyebut, ini pembilang. Berarti 3 dan 2 lebih besar mana? Lebih besar 3. Karena apa? Karena apabila ada dua bilangan pecahan atau lebih dengan penyebut sama, ini penyebutnya di bawah, maka semakin besar pembilangnya, pembilang yang di atas ini, semakin besar nilai pecahan tersebut. Berarti 3/5 titik 2/5 lebih besar 3/5. Karena semakin besar pembilangnya, semakin besar nilai pecahan tersebut. Berarti 3/5 sama dengan lebih besar daripada 2/5. Jawabannya nomor 1 dan nomor 3. Anda bisa mencoba kembali dari nomor 4 sampai nomor 10. Tuh. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi sedikit penjelasan terkait pecahan ya. Minggu depan akan kita lanjutkan kembali. Jika ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan biar langsung Abi jelaskan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.